Yo, halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Back to the Future 2 yang rilis tahun 1989. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, Mimin saranin untuk nonton Back to the Future 1. Link ada di deskripsi video ini. Oke, kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film dibuka dengan scene pada hari Sabtu 26 Oktober 1985. Seorang pemuda bernama Marty dihampiri oleh kekasihnya Jennifer setelah ia melakukan perjalanan waktu ke tahun 1955 untuk memperbaiki keadaan keluarga dan mencegah kematian sahabatnya yang bernama Doc. Sesaat kemudian Doc datang mengendarai mobil mesin waktu miliknya yang bernama DeLorean dan mengajak Marty segera ikut dengannya ke masa depan untuk mencegah kekacauan yang akan diperbuat oleh anak Marty dan Jennifer nanti. Tanpa mereka sadari, Biff pesuruh keluarga melihat keberangkatan mereka. FYI, Biff ini dulunya adalah seorang pembuli yang suka membuli McFly ayah Marty dalam waktu yang lama. Dari zaman sekolah bahkan sampai masuk dunia kerja. Tapi berkat perjalanan Marty sebelumnya ke masa lalu, ia bisa merubah keadaan keluarga menjadi lebih baik dan membalikan keadaan. Dan film Back to the Future 2 pun dimulai. Detailing I had printed up. Di perjalanan menuju masa depan, Jennifer yang terlalu bersemangat terus melontarkan pertanyaan sehingga Doc harus membiusnya agar saat terbangun Jennifer hanya mengira ia baru saja bermimpi. Doc terpaksa membawa serta Jennifer karena gadis itu terlanjur melihat DeLorean. Setelah beberapa saat berkendara, mereka akhirnya tiba di Hill Valley yang kini berada di bawah pemerintahan wali kota Goldie Wilson III. Ketiganya pun tiba di Hill Valley pada hari Rabu 21 Oktober 2015. Setelah memarkir DeLorean, Doc memberi perlengkapan pakaian layaknya anak Marty di masa depan. Bahkan di tahun 2015, sepatu dan celana saja sudah serba otomatis. Sebelum menjalankan misi, Marty dan Doc mengamankan Jennifer lebih dulu, lalu Doc memberi briefing pada Marty. Marty harus pergi ke kafe 80 menggantikan putranya dan memesan Pepsi seharga $50, sementara Doc akan menahan putra Marty yang asli. Di sana, Marty harus menolak ajakan dari seseorang yang bernama Griff, lalu segera kembali. Seperti aturan perjalanan waktu sebelumnya, Marty tidak boleh bicara pada siapapun selain Griff dan tidak boleh menyentuh apapun dan tidak boleh bergaul dengan siapapun pokoknya dan harus sesuai dengan arahan Doc. Doc lalu memperlihatkan koran dari masa depan, tepatnya koran besok yang tertulis putra Marty dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas kasus perampokan dan putrinya yang berniat membela minggu depan akan ikut dihukum bahkan lebih lama, yaitu 20 tahun. Kejadian ini menjadi awal kehancuran keluarga Marty yang dilihat Doc saat melakukan perjalanan waktu. Sesampainya di kafe 80, tanpa diduga di sana ia bertemu dengan Biff yang anehnya kembali berperilaku seperti pembuli dan ternyata itu adalah Griff, cucu dari Biff. Persis seperti Biff saat masih muda. Hello, anybody home? Tepat pada waktu yang diperkirakan, putra Marty datang ke kafe 80. Sebut saja Marty Junior. Agar situasi tidak kacau, Marty pun bersembunyi di balik meja. Griff yang melihat Marty Junior langsung mengajaknya ikut merampok nanti malam. Marty Junior sempat menolak, namun ia dilempar hingga pingsan. Melihat kesempatan ini, Marty pun langsung berdiri menggantikan putranya menghadapi Griff. Marty menolak dengan tegas, tapi masalahnya badan Griff jauh lebih besar dan juga lebih kuat. Marty segera kabur menggunakan papan skuter modern milik anak-anak yang lewat. Kemudian berusaha sebisa mungkin meloloskan diri dari kawanan Griff. Biff tua yang melihat mereka merasa familiar dengan kejadian ini, mirip dengan kejadian Biff muda dahulu.
Kejar-kejaran akhirnya terhenti setelah Griff dan kawan-kawan hilang kendali menabrak pintu gedung Menara Jam dan mereka diamankan oleh para polisi patroli. Merasa misinya berhasil, Marty mampir membeli buku sejarah olahraga tahun 1950 sampai 2000. Ia berniat setelah pulang ke masa yang seharusnya, ia akan memanfaatkan info di buku itu untuk memasang taruhan. Tidak lama kemudian, Doc datang menjemput. Terlihat pada koran masa depan, berita tentang Marty Junior sudah berubah menjadi berita penahanan kawanan Griff. Masa depan telah berubah, walau sedikit melenceng dari rencana, setidaknya Marty Junior tidak jadi dipenjara. Tapi tanpa mereka sadari, Biff diam-diam mengamati semua pembicaraan ini. Bahkan ia bingung karena tiba-tiba Marty Junior baru saja keluar dari kafe. Padahal ia juga melihat Marty Junior di depan matanya sedang bersama dengan Doc. Reaksi bius pada Marty Junior asli ternyata tidak bertahan lama karena sebelumnya sudah dipakai untuk membius Jennifer. Saat bersiap menjemput Jennifer, Marty tidak sengaja menjatuhkan buku yang baru saja ia beli. Doc pun menjadi marah karena tujuannya menciptakan mesin waktu bukan untuk mengambil keuntungan tapi mencegah masalah-masalah fatal yang terjadi. Doc berniat membuang buku itu ke tempat sampah, namun mereka melihat Jennifer yang masih tidak sadarkan diri sedang dihampiri polisi patroli. Di sini masalah baru pun muncul. Para polisi itu membawa Jennifer untuk diantar pulang sesuai identitas yang terlacak dari sidik jarinya. Dan jika hal ini terjadi, maka Jennifer muda akan bertemu dengan Jennifer dan juga Marty di masa lalu yang bisa mengakibatkan terjadinya pertentangan waktu di mana reaksi berantai akan menguraikan rangkaian kejadian yang kemudian dapat menimbulkan kehancuran seisi semesta. Jennifer terbangun di rumah masa depannya dalam keadaan bingung. Ia sadar sudah berada di masa depan setelah melihat foto-foto yang terpajang di rumah itu. Tidak lama kemudian orang tua Marty datang berkunjung. Jennifer pun terpaksa segera bersembunyi. Sementara Marty dan Doc masih terjebak macet. Dari percakapan keluarga masa depan, Jennifer mendengar bahwa Marty mengalami kecelakaan mobil 30 tahun lalu yang menyebabkan hidup Marty berantakan. Tangannya patah akibat insiden tersebut sehingga Marty tidak bisa lagi bermain musik. Jennifer juga menyadari ia dan Marty memiliki 2 anak di masa depan. Pada malam harinya, Marty dan Doc akhirnya mendarat di komplek perumahan Marty dan Doc pun menghampiri Jennifer sesuai rencana dan Marty harus siaga menunggunya di depan komplek. Tapi Marty yang penasaran memilih jalan-jalan sebentar tanpa tahu Biff diam-diam memakai DeLorean. Sedangkan di rumah, Jennifer mengintip Marty dewasa sedang di video call rekannya yang bernama Needless. Ia mengajak Marty melakukan pekerjaan ilegal dengan uang perusahaan yang ia pegang. Marty sempat ragu karena karirnya bisa terancam. Namun Marty berubah pikiran setelah Needless menyebutnya pengecut yang mana Marty memang dari dulu sangat benci dengan sebutan ini. Terpancing emosi, Marty pun membuktikan ia tidak pengecut dan menerima tantangan dari Needless. Hanya beberapa detik setelah panggilan Needless terputus, Fujitsu, bos dari Marty pun langsung memecatnya tanpa basa-basi karena ia mengawasi aktivitas rekening perusahaan. Di saat yang bersamaan, Jennifer dikejutkan oleh kedatangan Doc yang menyuruhnya bergegas keluar dari pintu depan dengan menempelkan jarinya pada piringan di samping pintu. Jennifer pun menyelinap keluar. Tapi ia tidak sengaja berpapasan dengan dirinya versi di masa depan dan keduanya pun menjadi pingsan. Doc yang sudah berjaga di depan pintu langsung memanggil Marty untuk membawa Jennifer muda ke DeLorean. Sementara Biff sudah kembali dari perjalanannya dengan nafas yang tersengal. Marty, Doc dan Jennifer kemudian pulang ke masa sekarang tanpa mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh Biff tua. Sesampainya mereka di tahun 1985, Doc mengantarkan Jennifer lalu Marty, dan Marty juga mendapati rumahnya sudah dihuni oleh keluarga lain. Kompleknya juga berubah menjadi kawasan kumuh yang sangat kacau. Marty yakin Doc membawanya mendarat di tahun yang salah. Namun dari koran yang ditemukan Marty bertulis tanggal 26 Oktober tahun 1985, sesuai dengan waktu yang seharusnya dan ternyata sekolah Marty sudah terbakar 6 tahun lalu.
Semua orang di kota ini berubah menjadi gangster, bebas memaki dan membunuh siapa saja yang dianggap mengganggu. Setelah beberapa saat berjalan, Marty melihat sebuah gedung mewah yang bernama Surga Kesenangan Biff, yaitu milik Biff yang seharusnya sedang menjadi pesuruh keluarga Marty di tahun itu. Biff ternyata sudah menjadi penguasa Amerika berkat keberuntungannya memenangkan serangkaian judi secara beruntun. Biff juga memiliki perusahaan bernama Biffco dan pada tahun 1979 ia resmi mensahkan judi dan mengubah gedung Menara Jam menjadi Hotel Kasino Surga Kesenangan Biff. Biff pun menikah di tahun 1973 dengan Lorraine, ibu dari Marty. Marty pun menjadi histeris. Beberapa pria yang sudah mengawasi Marty memukul kepalanya hingga pingsan. Saat siuman, Marty terbangun di samping ibunya dengan fakta baru bahwa kini Biff adalah ayah tirinya. Lorraine terpaksa terus bertahan menjadi istri Biff demi kelangsungan hidup Marty bersaudara. Karena George McFly, ayah dari Marty, sudah tewas terbunuh 12 tahun lalu, tepatnya 15 Maret tahun 1973. Marty pun langsung pergi ke pemakaman dan di sana ia kembali bertemu dengan Doc yang juga sudah mengetahui kekacauan yang terjadi. Ia menduga rangkaian waktu telah terganggu sehingga menciptakan sebuah realitas baru. Doc juga mengungkap ia menemukan kantong plastik kosong yang sebelumnya berisi buku sejarah olahraga yang dibeli Marty untuk berjudi serta kepala tongkat Biff tua yang tergeletak di dalam DeLorean, si mobil mesin waktu. Doc yakin Biff sempat kembali ke masa lalu memberikan buku sejarah olahraga itu pada dirinya yang muda untuk mengubah masa depannya. Dari artikel koran yang ditemukan Doc diketahui Biff memenangkan taruhan pertamanya di tahun 1958. Marty akhirnya merasa bersalah. Ia tidak tahu ide jahilnya itu diam-diam dicuri dan dimanfaatkan oleh Biff. Ia merasa jika tidak membeli buku itu maka semua ini tidak akan terjadi. Di bawah kekuasaan Biff, Doc pun ditahan di rumah sakit jiwa karena dianggap tidak waras. Mereka harus kembali ke masa lalu untuk mencegah Biff muda menerima buku sejarah olahraga dari Biff tua. Sekarang yang harus mereka cari tahu adalah kapan dan di mana kedua Biff akan bertemu. Satu-satunya orang yang mengetahui sudahlah pasti adalah Biff itu sendiri. Sehingga Marty kembali menemui Biff yang sedang asyik bersantai dengan para simpanannya. Tanpa basa-basi, Marty langsung menyebutkan judul buku yaitu Almanak Olahraga Grey. Merasa dirinya terancam, Biff pun buru-buru menyudahi pestanya dan membawa Marty ke ruangan lain. Marty lalu menanyakan bagaimana, kapan, dan di mana Biff mendapatkan buku itu. Biff menceritakan pada hari Sabtu 12 November tahun 1955, saat ia sedang mengambil mobilnya yang baru diperbaiki di bengkel, ia dihampiri pria tua aneh bertongkat yang mengaku sebagai saudara jauh dari Biff. Pria tua itu memberinya buku almanak sejarah olahraga yang katanya berasal dari masa depan. Biff tua juga mengatakan jika suatu hari ilmuwan bermata aneh atau seorang pemuda bertanya tentang buku itu, maka Biff harus membunuhnya agar rahasia tetap terjaga. Menyadari dirinya dalam bahaya, Marty pun segera kabur menuju atap gedung karena anak buah Biff sudah menghadang di bawah. Sayangnya Biff dengan cepat mengejar Marty dan terungkap fakta lain bahwa pembunuh McFly ayah dari Marty adalah Biff sendiri. Biff terlihat senang karena merasa dirinya akan membunuh dua McFly dengan satu pistol yang sama. Di luar dugaan, Marty menjatuhkan diri dari atap gedung. Biff pun penasaran dan berniat melihat ke bawah, tapi Marty malah muncul lagi berdiri tegak di atas DeLorean yang dikendarai oleh Doc. Dengan pintu mobil, Biff dipukul hingga pingsan. Dari informasi yang baru saja ia kumpulkan, Marty meminta Doc bersamanya kembali ke tahun 1955, tepatnya tanggal 12 November. Dalam waktu singkat, Marty dan Doc pun tiba di waktu tersebut, di mana komplek perumahan yang ditinggali Marty masih berupa tanah lapang. Mereka segera berbagi tugas. Marty pergi ke kota membuntuti Biff muda dan Doc memperbaiki kerusakan di sirkuit waktu DeLorean. Doc memperingatkan Marty tidak menggagalkan pemberian buku tersebut. Biarkan saja Biff tua menganggap dirinya berhasil memberi buku pada Biff muda agar ia segera kembali bersama DeLorean dan setelahnya baru Marty mencuri buku itu.
Marty dibekali teropong dan radio untuk tetap terhubung dengan Doc. Selain itu, mereka juga sebisa mungkin tidak boleh bertemu dengan diri mereka sendiri di sana, karena hari ini Marty di masa lalu akan kembali ke masa depan dengan bantuan Doc di tahun 1955. Pagi pun tiba. Berbekal peralatan dan uang dari Doc, Marty mengawasi Biff muda dari rumah hingga bengkel mobil. Terlihat Biff sempat memaksa Lorraine ibu Marty muda pergi bersamanya ke pesta dansa, namun ia ditolak mentah-mentah karena sedang jatuh cinta pada Marty yang sedang melakukan perjalanan waktu dan dipanggil dengan sebutan Calvin Klein. Lorraine bahkan memukul Biff hingga Biff bertekad suatu saat Lorraine akan menjadi istrinya. Tepat setelahnya, Biff muda melihat Biff tua sudah duduk santai di mobil miliknya. Biff tua berkata ia bisa dengan mudah membantu Biff menikahi Lorraine hanya dengan mendengarkan perintahnya. Biff tua mengaku sebagai keluarga jauh yang ingin memberi hadiah. Sesuatu yang ia yakini bisa membuat Biff menjadi kaya raya dan mendapatkan apapun yang ia mau. Biff tua lalu memperlihatkan buku almanak olahraga yang berisi hasil pertandingan semua cabang olahraga dari tahun 1950 hingga tahun 2000. Biff muda merasa dirinya dipermainkan dan mengusir Biff tua. Namun Biff tua membuktikan perkataannya dengan menyalakan siaran radio. Dari siaran terdengar pertandingan berakhir dengan skor sama persis dengan yang tertera di buku. Sehingga Biff muda mulai percaya dan mau menerima buku tersebut. Hampir saja Marty bisa merebut dengan mudah, tapi Biff tua tidak membiarkan buku almanak terpisah dari Biff muda. Ia diminta merahasiakan hal ini dari siapapun, dan jika suatu saat ada pemuda atau ilmuwan gila datang menanyakan soal buku, maka Biff harus membunuh mereka. Secara tidak sengaja, Marty malah terkunci di dalam garasi mobil Biff. Marty menghubungi Doc untuk menjemputnya di garasi rumah Biff. Doc berjanji akan segera ke sana setelah mendapat transportasi yang tepat karena menaiki mobil terbang di tahun itu tentunya akan terlihat sangat mencolok dan bahkan mencurigakan. Pada malamnya, Biff pergi ke pesta dansa dengan membawa serta buku almanak bersamanya. Marty segera kembali bersembunyi di kursi belakang mobil Biff dan mengabarkan pada Doc yang terlambat datang. Doc memperingatkan jangan sampai Marty bertemu dengan dirinya yang lain, sementara dirinya sendiri padahal berada sangat dekat dengan dirinya di tahun 1955 yang sedang menyiapkan kepulangan Marty ke tahun 1985. Doc berusaha sebisa mungkin tidak bertatap muka dengan dirinya versi lebih muda itu. Sedangkan di sisi lain, yaitu di gedung pesta dansa, Biff membawa turun buku almanak bersamanya. Di sana terlihat McFly muda sedang bersiap mencuri hati Lorraine sesuai rencananya bersama Calvin, yaitu diri Marty yang lain yang mencoba memperbaiki garis jodoh ayah dan ibunya. Dengan teropong bekal dari Doc, Biff yang memegang buku porno tampak sedang diawasi oleh seorang guru. Ia diikuti hingga keluar gedung, tapi sang guru salah rebut buku. Ia merebut buku almanak pemberian dari Biff tua lalu membawa buku itu bersamanya. Marty mengikuti guru itu sampai ke ruang guru. Dengan susah payah ia berusaha mengambil alih tapi belum juga berhasil hingga akhirnya sang guru keluar dan membuang buku tersebut ke tempat sampah yang ternyata hanya sampulnya saja. Bukunya masih ada pada Biff muda yang sedang diajar McFly karena melecehkan Lorraine. Setelah situasi dirasa aman, Marty menghampiri Biff yang pingsan dan dengan cepat mengambil buku almanak dari dalam jas Biff lalu meminta Doc segera menjemput. Sebelumnya, Marty mengerjai anak buah Biff dulu untuk menyelamatkan dirinya yang lain yang sedang menjadi incaran anak buah Biff karena terus mempermalukan Biff belakangan ini. Setelah puas, Marty pun keluar dari gedung, tapi sialnya ia malah berpapasan dengan Biff yang langsung merebut buku almanak dan menghajarnya. Doc yang baru tiba langsung bawa Marty mengejar Biff dan untungnya mereka masih bisa menyusul dan Marty turun memakai papan skate masa depan yang bisa terbang untuk mendekati mobil Biff. Tanpa mengetahui Marty menempel di mobilnya, Biff mengemudi sambil mendengar siaran radio hasil pertandingan sepak bola dan mencocokkan dengan yang tertulis di buku almanak. Ia sepertinya sudah percaya pada buku itu bisa membuatnya kaya raya. Sesaat berlalu, Biff menyadari Marty mengikutinya. Marty pun tidak bisa bergerak diam-diam lagi dan berusaha merebut buku itu langsung dari tangan Biff
yang berusaha menyetir dengan kencang agar Marty terlempar. Aksi ini terus berlanjut hingga akhirnya Marty berhasil mengambil buku almanak dari mobil Biff. Biff masih belum menyerah. Ia kembali melaju kencang untuk menabrak Marty, tapi untungnya Doc langsung membawa Marty terbang. Biff tercengang dengan apa yang barusan ia lihat. Mobilnya akhirnya hilang kendali dan untuk kedua kalinya mobil Biff menabrak truk pengangkut kotoran. Misi belum berhasil sebelum buku almanak benar-benar musnah. Marty membakar buku tersebut dan mengeluarkan kantung teh yang ia bawa dari gedung surga kesenangan Biff. Terlihat tulisan pada kantung teh perlahan memudar yang artinya kekacauan di masa depan telah teratasi dan ayah Marty tidak jadi tewas. Berita kematiannya berganti menjadi berita penghargaan atas karya novel yang ia tulis. Sama halnya dengan berita penahanan Doc. Namun badai semakin menggila. Belum sempat Marty naik ke DeLorean untuk pulang, DeLorean tersambar petir dan menghilang bersama Doc. Marty pun panik dan ia kemudian dihampiri oleh seseorang dengan membawa sebuah amplop yang ditemukan sejak 70 tahun lalu. Ia diminta memberi amplop itu tepat pada hari dan waktu sekarang, 12 November 1955, pada seorang pemuda bernama Marty di lokasi ini. Amplop tersebut berisi surat dari Doc pada bulan September 1885 yang berarti Doc masih hidup meski tersambar petir tadi. Hanya saja DeLorean membawanya ke tahun yang salah. Satu-satunya orang yang bisa menolong Marty hanya Doc di tahun 1955. Doc 1955 yang baru saja mengirim Marty ke tahun 1985 terkejut melihat Marty datang lagi. Marty menjelaskan ia bukan Marty yang tadi karena ia berasal dari masa depan. Dan Doc pun menjadi pingsan. Dan film Back to the Future 2 pun selesai. Gimana guys, lanjutan dari film Back to the Future? Seru kan? Silakan kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi karena sebentar lagi Mimin akan lanjutkan Back to the Future 3. Dadah!